Lupakan apa yang kamu lihat di film Crazy Rich Asians. Singapura yang kamu kenal sebagai surga belanja dan kuliner dunia sedang sekarat. Di balik kilau lampu gedung pencakar langitnya, ada sebuah krisis senyap yang sedang menggerogoti fondasi ekonomi negara ini. Sebuah badai sempurna yang membuat ribuan pengusaha mengangkat bendera putih. Data tidak bisa berbohong. Dalam 12 bulan terakhir saja, lebih dari 3.000 restoran di Singapura gulung tikar. Itu artinya, rata-rata 250 bisnis tutup setiap bulannya. Ini bukan cuma tentang kafe kekinian yang gagal viral, korban berjatuhan bahkan dari pemain legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun. Bayangkan, bisnis yang selamat dari Perang Dunia II tumbang di tahun ke-2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tanda keruntuhan ekonomi negara maju? Dan yang paling mengejutkan, SOT Singapura berdarah-darah. Kenapa para pengusahanya justru melihat Indonesia sebagai satu-satunya jalan keluar? Simpan rasa penasaran Anda. Kita akan bedah datanya satu persatu. Dan jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda melihat ekonomi ASEAN selamanya. Jika Anda bertanya pada pemilik restoran yang tutup, kenapa? Jawaban mereka hampir seragam. Sewa tempat yang tidak masuk akal. Mari kita lihat data dari Urban Redevelopment Authority URA Singapura. Pasca pandemi, bukannya stabil, harga sewa retail di area sentral justru meroket. Kita tidak bicara kenaikan 5% atau 10%. Kita bicara kenaikan 20% hingga hampir 50% dalam satu kali perpanjangan kontrak. Bayangkan, Anda penjual mie. Dulu, untuk menutup biaya sewa, Anda harus menjual 1.000 mangkuk. Tiba-tiba, bulan depan, pemilik ruko menuntut Anda menjual 1.500 mangkuk hanya untuk bisa bertahan di tempat yang sama. Tapi kenapa harga sewa dinaikkan segila itu saat ekonomi sedang sulit? Jawabannya adalah monster bernama REITs atau Real Estate Investment Trust. Banyak mall dan ruko komersial di Singapura tidak lagi dimiliki oleh individu, tapi oleh korporasi investasi raksasa. Tujuan utama REITs bukanlah memastikan UMKM penyewanya sejahtera. Tujuan mereka adalah memberikan dividen setinggi mungkin kepada para investor saham mereka. Akibatnya, properti menjadi objek spekulasi. Para manajer aset dituntut menaikkan nilai sewa setiap tahun. Tidak peduli apakah si penyewa sedang untung atau buntung. Bagi mereka, ini hanya angka di atas kertas. Bagi pengusaha kecil, ini adalah vonis mati. Ditambah lagi, per Januari tahun 2024, pajak GST di sana naik jadi 9%. Biaya bahan baku naik, biaya listrik naik. Dan yang terparah, krisis tenaga kerja. Orang Singapura tidak mau bekerja di dapur dengan gaji rendah. Restoran kecil harus bersaing gaji dengan hotel bintang 5 untuk mendapatkan koki. Margin keuntungan yang dulu 15%, sekarang tergerus habis. Ini bukan lagi bisnis. Ini kerja bakti untuk membayar tuan tanah. Tapi, tunggu dulu. Ada satu faktor psikologis lain yang lebih mematikan. Faktor yang membuat warga Singapura sendiri mengkhianati restoran lokal mereka. Inilah paradoks mata uang kuat. Dolar Singapura saat ini terlalu perkasa terhadap ringgit Malaysia. Rekor tertinggi dalam sejarah. Bagi warga Singapura, makan di negara sendiri rasanya cekikan. Tapi begitu mereka menyeberang jembatan ke Johor Bahru, Malaysia, mereka mendadak merasa jadi raja. Kenapa harus membayar Rp240.000 untuk sekali makan di Singapura? Kalau dengan Rp70.000 bisa mendapatkan makanan yang sama bahkan lebih enak di Malaysia. Jaraknya cuma 1 jam perjalanan. Setiap Jumat sore hingga Minggu malam, terjadi eksodus massal. Ratusan ribu warga Singapura menghabiskan gaji mereka di negara tetangga. Restoran di Singapura kosong melompong di akhir pekan. Uang yang seharusnya berputar di dalam negeri bocor keluar deras sekali. Ini adalah pukulan ganda yang mematikan. 1. Biaya operasional naik gila-gilaan. 2. Pelanggan setianya kabur mencari harga murah. Singapura sedang menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Nah, disinilah plot twistnya. Di tengah keputusasaan ini, para pemilik modal dan brand F&B Singapura mulai sadar mereka tidak bisa bertahan jika hanya mengandalkan pulau kecil dengan populasi 5,9 juta orang yang semakin hemat itu. Mereka butuh sekoci penyelamat. Dan sekoci itu bernama Indonesia. Kenapa Indonesia? Bukan Malaysia, bukan Thailand. Perhatikan polanya. Alasan pertama, skala pasar. Indonesia memiliki kelas menengah yang terus tumbuh dan yang paling penting sangat konsumtif. Kita adalah bangsa yang gemar jajan.
gemar nongkrong, dan gemar mencoba hal baru. Anda perhatikan tidak? Belakangan ini banyak sekali brand kopi mahal, toko roti fancy, atau restoran chain dari Singapura yang tiba-tiba menjamur di Jakarta dan Bali. Itu bukan kebetulan, itu strategi bertahan hidup. Alasan kedua, biaya. Meskipun kita sering mengeluh biaya hidup di Jakarta, mahal. Bagi standar pengusaha Singapura, biaya sewa di Peak atau gaji barista di Jakarta Selatan itu ibarat diskon besar-besaran dibandingkan di Orchard Road. Bagi mereka, membuka cabang di Indonesia bukan lagi sekadar opsi ekspansi untuk menambah untung, tapi untuk menutupi kerugian di negara asal mereka. Toko di Jakarta lah yang sekarang menghidupi kantor pusat di Singapura. Sebelum kita berbangga hati karena Indonesia menjadi primadona investasi, ada pil pahit yang harus kita telan sebagai peringatan. Apa yang terjadi di Singapura adalah cermin masa depan kita jika tidak hati-hati. Pelajaran terpenting ketika properti hanya dijadikan alat spekulasi investasi, yang mati adalah denyut nadi ekonomi rakyat. Jika harga sewa ruko di kota-kota besar kita terus naik tanpa kendali mengikuti gaya Singapura, nasib kita akan sama. UMKM lokal mati, digantikan oleh chain besar internasional, dan harga makanan jadi tidak terjangkau oleh warganya sendiri. Ribuan restoran yang tutup di Singapura adalah alarm keras. Bahwa pondasi ekonomi yang kuat bukan hanya tentang seberapa tinggi gedung pencakar langitnya, tapi seberapa hidup Yusehusiha kecil di bawahnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah masuknya brand-brand Singapura ini peluang bagus untuk kita? Atau justru ancaman bagi UMKM lokal? Tulis diskusi panas kalian di kolom komentar di bawah. Jika analisa ini membuka mata Anda, tekan tombol like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang paham situasi ekonomi sebenarnya. Terima kasih telah menonton.